wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Ikhwas sekalian, Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kitab Talbis Iblis. Masih di dalam perintah berpegang teguh terhadap sunnah dan larangan membuat bid'ah di dalam agama. Kita sampai pada bab atau masalah atau sanad akhbarana Abul Barakat yang nanti akhirnya sampai Abdurrahman bin Yazid an Abdullah ibnu Abbas. Qala al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Al-iqtisad bersikap sederhana, enggak usah nambah ngurangi. Fi sunnah, di dalam sunnah itu khairun minal ijtihad, lebih baik daripada ijtihad. Nambahi, ngurangin, serius, mungkin lebih serius, fil bid'ah. Contoh, fakta, ada orang yang menghatamkan Al-Quran 30 juz di kuburan. Ijtihad, Masya Allah. Coba, itu kan sampai jam 10-11. Nginep di kuburan. Enak enggak? Enakan mana nginep di hotel apa kuburan? Nah, itu. Ijtihad. Bahkan di sebelah tenda saya kemarin di Arafah ada yang menghatamkan 1000 kali baca Al-Fatihah. Ijtihad. 1000 kali. Ditambah Qul huwallahu ahad 1000 kali. Itu lebih baik membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sesuai dengan sunnah. Mudah, gampang, daripada 1000 kali membaca Al-Fatihah. Ini makna daripada apa? Ucapan Abdullah ibn Mas'ud, al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Makanya antum yang sudah dikasih garis oleh Allah dalam beragama itu sami'na wa ata'na cukup. Ya. Enggak usah nyusahi diri, nambahi, ngurangi. Ya. Sudah cukup. Karena dasar agama itu al-ittiba'. Ittiba' itu apa? Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na itu apa? Patuh, nurut, ta'at. Makanya kata Abu Bakar Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri, minallahi ar-risalah. Risalah ini datang dari Allah. Jadi yang musyarri', yang membuat, yang berhak untuk membuat syariat itu siapa? Allah. Wa 'ala rasulil balagh. Rasul aja hanya menyampaikan. Ya. Nabi Muhammad, Pak, enggak punya keleluasaan berbicara di luar ketetapan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. In huwa illa wahyun yuha.
Walau taqawwala alaina ba'dal akhawil la akhadna minhu bil yamin. Kalau kamu mencoba untuk mengada-ada ucapan. Nah, coba. Rasulullah aja dikituin sama Allah. Apalagi kita. Oke. Akhbarana Abdul Wahhab ibnul Mubarak. Ya, sampai akhirnya ini dari Abdullah ibn Mubarak, dari Rabi, dari Abul Aliyah. Abul Aliyah ini Bapak Ibu sekalian, seorang tabi'in tapi mengalami hidup pada zaman jahiliyah, pada zaman Rasulullah. Kenapa? Karena semasa hidupnya Rasulullah belum masuk Islam. Bahkan beliau masuk Islam setelah 2 tahun wafatnya Rasulullah. Dikatakan oleh para ulama, tabi'iyun siqatun sabtun, seorang tabi'i yang siqah dan kuat. An Ubay bin Ka'ab. Nah, ini sahabat dari Ubay bin Ka'ab yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, liyahni'akal ilmu ya Abul Mundir. Jadi dia diberikan oleh doa oleh Rasulullah, semua ilmu itu mapan di dalam dirinya. Qala alaikum bis sabil. Apa yang dimasukkan sabil? Qul hadhihi sabili, agama. Yang sekarang ini di dalam kaum muslimin berantakan agama. Ada yang sudah mengambil dari filsafat, ada yang mengambil dari thariqat, ada yang mengambil dari budaya, bahkan semua budaya diklaim agama. Nah, kita dianjurkan oleh Ubay bin Ka'ab, alaikum bis sabil. Apa? Ad-din. Sirat. Was sunnah. Yang dimaksudkan sunnah di sini adalah cara beragama Rasulullah. Pemahaman Rasulullah di dalam memahami nas-nas agama, kemudian di dalam mengamalkan. Kenapa? Pemahaman saja nggak cukup. Karena di dalam pemahaman itu ada praktek. Makanya ketika kita memahami suatu agama, kemudian prakteknya, itu alurnya satu, yaitu siapa? Sahabat. Ya. Makanya ikhwah sekalian, yang membedakan ahli sunnah dengan ahli bid'ah itu bukan soal casing semata. Karena tidak sedikit ahli bid'ah juga jenggotan. Bintang film juga jenggotan, teroris juga jenggotan, bandar narkoba juga jenggotan, yakuza juga jenggotan. Yang membedakan adalah apa? Pemahaman dan cara beragama. Artinya siapa saja yang pemahamannya cocok dengan sahabat dan tabi'in, salafus salih. Cara beragama siapa saja yang cocok dengan sahabat dan tabi'in, itulah siapa? Salafiyun. Di dalam semua hal. Kenapa Pak? Karena di dalam semua sisi itu ada cara beragama yang diajarkan oleh Rasulullah. Contoh aja kecil, cara beragama di dalam ziarah kubur, diajarkan nggak Rasulullah? Salat berjamaah, diajarkan nggak Rasulullah? Dalam berpakaian, diajarkan nggak? Ketika seorang itu tidak fokus pada pemahaman dan cara beragama, lihat wanita-wanita di dalam berjilbab. Lihat laki-laki di dalam bersolat berjamaah. Lihat mereka sekarang ini di dalam bersosial, bermasyarakat, berekonomi, berpolitik. Kacau semua. فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ. Tidaklah ada seorang hamba yang di atas jalan dan sunnah, dzakarar rahmana, dia mengingat ar-Rahman, fafadat 'ainah min khasyatillah. Jadi Pak, orang yang ketika sekarang ini beragama sesuai dengan cara beragama yang diajarkan oleh Rasulullah dan sahabat serta tabi'in,
yang disebut dengan kemarin ma'ana alaihil yauma wa ashabi, cara beragama saya dan sahabat saya, pemahaman saya dan sahabat saya, praktek agama saya dan praktek agama sahabat saya, pasti ketika mengingat Allah itu fafadat ainah, meneteskan air mata. Ya, sesuai dengan arahan Allah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum iman, ya. Tambah iman itu. Ya. Beda dengan orang-orang yang sekarang ini beragama kulit. Ayat Al-Qur'an yang dibacakan itu hanya sebagai kontes. Ya. Terus kemudian ajaran hanya sebagai polesan. Agama sebagai kendaraan. Bahkan susah payahnya haji itu hanya jadi kendaraan untuk meraih keuntungan dunia. Itu makanya Pak, tidak sedikit orang itu sekarang haji hanya ingin mendapatkan status dunia sehingga hajinya itu formalitas. Ya. Formalitas apa? Coba bayangkan sekarang ini haji cuma 2 isinya. Nuzul sama murur. Apa itu artinya? Di Mina cuman maksudnya tanazul. Di Mina tanazul. Artinya apa? Enggak ke Mina. Di Muzdalifah murur cuman lewat. Terus haji sisanya apa, Pak? Coba. Lempar jumroh wakil, mabit, tanazul. Di Muzdalifah cuman lewat. Sisanya cuman apa? Al-Hajju Arafah. Haji cuman Arafah. Ya Allah, ya akhirnya apa? Ada yang lebih parah lagi, jamak. Nggak tahu padahal jamak itu cuman ada di sholat. Iya kan? Jadi tanggal 11 sama 12 itu lemparnya dibarengin gini, Pak. Tanggal 11 cari jam 11 atau setengah 12. Paham? Lempar sugro 7, wusto 7, kubro 7. Nanti mundur lagi. Setelah jam setengah 1, lempar jam 12-nya. Lempar tanggal 12-nya. Udah. Sekaligus cuman muter mundur. Dapat 11 sama 12. Karena mereka menetapkan hari itu sudah dimutar ocehan daripada pembimbing itu. Berbagai macam ragam praktek manasik. Pertanyaannya Pak, Rasulullah itu haji berapa kali sih? Masya Allah. Coba bayangkan. Rasulullah haji cuma sekali, prakteknya berkali-kali. Ini ajaib. Pertanyaan mendasar, Rasulullah ketika haji mengatakan, khudu anni manasikakum, ambillah manasik dariku. Dan Rasulullah SAW haji cuma berapa? Sekali. Makanya setiap jamaah yang saya bimbing, selalu saya doktrinkan begini. Oke, sekarang di dalam teorinya, ketika kita manasik, di gedung, di hotel, ada Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad. Tapi kalau sudah labbaik Allahumma bi umratin wa hajjatin, ketika kita sudah talbiyah, sudah ikhram, yang ada hanya Rasulullah. Bagaimana mempraktekkan haji? Udah itu selesai. Kita nanti lemparnya setelah terbenam matahari tanggal 11, padahal yang dipraktekkan Rasulullah itu setelah tergelincir sampai terbenam. Dia prakteknya kapan? Jam 7, jam 9 malam. Kenapa? Karena Masya Allah padat, lautan manusia banyak sekali. Ya kalau mau sepi tanggal 15. Kapan ada ceritanya Pak haji itu sepi Pak? Tanya deh sama mbah-mbah kita yang dulu haji. Dari dulu sampai kiamat.
Wah, padat banget di Mina sehingga nggak bisa mabit. Kalau antum nggak mau padat, nanti bulan Syawal. Itu kan gitu. Atau Muharram deh, Muharram. Gitu. Wah Pak, gimana ya Pak ya? Di Arafah itu Masya Allah. Berat banget Pak, jamaahnya banyak. Nah kalau antum mau wukuf sepi, cari aja tanggal 8 Dzulhijjah. Nggak ada orang di sana. Apalagi 7, apalagi besok nih, Muharram. Sejak zaman dahulu Pak, namanya Arafah, Mina, Musdalifah itu padat. Lempar jumroh itu berdesak-desakan. Tapi bagaimana kita itu mensiasati? Kalau urusan susah, panas, Rasulullah lebih panas. Perjalanan Madinah Mekah berapa Rasulullah dulu? 8 hari, Pak. Ada yang jalan kaki dari Madinah. Tapi itulah orang, ya. Nasallallahu Kita lanjut. Jadi orang-orang yang sekarang ini tidaklah beragama sesuai dengan as-sabili wa sunnah, dzakarar rahmana, dituturkan ar-rahman, fafadat ainahu, maka meneteskan air mata, min khasyatillah, fatamassuhun nar, gak akan disentuh oleh neraka. Wa inna iqtisadan fi sabilin wa sunnatin, ini sama. Kita beragama cukup, tidak perlu nambahin, ngurangin. Sesuai sabili wa sunnah, khairun min ijtihadin, lebih baik daripada ijtihad fi ikhlafin, apa? Fi mukhalafatis sunnati wassabil. Ya. Ini seperti yang dikatakan oleh Al-Hasanul Basri, sedikit sesuai dengan sunnah amal, itu lebih baik daripada banyak. Coba bayangkan Pak, ada orang yang berjalan di jalan lumpur berkilo-kilo. Untuk apa? Cuman mendatangi haul. Coba, lebih manfaat, lebih bagus, lebih sesuai dengan ridha Allah dan juga ridha Rasulullah, apa? Ngaji. Mendengarkan ayat-ayat dan hadis. Belum lagi, Masya Allah ya, laparnya, hausnya. Cuma mendatangi apa? Acara haul. Tuh. Tuh. Makanya ahli sunnati wal jamaah itu kenapa selalu mendapatkan kebaikan yang dikatakan oleh Allah, falahum ajrun ghairu mamnun. Kenapa? Karena setiap saatnya itu di atas ketaatan dan kebaikan. Makanya pahalanya nggak pernah terputus. Ya. Lanjut. Akhbarana Sa'adullah ibnu Ali. Akhbarana At-Turayfithi. Akhbarana Hibadullah ibnu Hasan. Akhbarana Abdul Wahid ibnu Abdul Aziz. Akhbarana Muhammad ibnu Ahmad Asy-Syarqi. Haddasana Utsman ibnu Ayyub. Akhbarana Ishaq ibnu Ibrahim Al-Marwazi. Qala haddasana Abu Ishaq Al-Aqra. Qala sami'tu Al-Hasan ibnu Abi Ja'far. Ini apa namanya? Turunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. An Nabi Syahba, an Sa'id ibn Jubair, an Ibnu Abbas qala an-nadhar ila rajul min ahli sunnah, memandang seorang dari ahli sunnah, yad'u ila sunnah. Dan ini reflektif. Jadi antum memandang orang baik, itu pasti terdorong untuk berbuat baik. Tapi sebaliknya antum lihat, melihat orang yang sekarang ini bermaksiat, terdorong untuk maksiat. Dimanapun itu. Dan kadang-kadang pingin. Makanya di sini wayanha anil bid'ah ibadatun, dan ini semuanya adalah ibadah. Ya. Makanya antum sering ketemu dengan sesama teman ahli sunnah, ikut kajian itu beda. Karena lebih mendorong antum untuk apa? Termotivasi mengamalkan sunnah.
Minimal antum tidak memusuhi sunnah dan tidak mencintai bid'ah. Itu minimal. Kita lanjut. Akhbarana Muhammad ibn Abil Qasim qala hadda akhbarana Hamad ibn Ahmad akhbarana Abu Nu'aim al-Asbahani haddatsana Muhammad ibn Ahmad ibn Hasan haddatsana Bishr ibn Musa haddatsana al-Humaydi qala anba'ana Sufyan ibn Uyainah, itu gurunya Imam Asy-Syafi'i, gurunya Imam Ahmad, ya, yaitu Sufyan As-Sawri, Sufyan ibn Uyainah. Qala sami'tu Asiman al-Ahwal yuhaddisu an Abil Aliyah qala alaikum bil amril awal. Berpegang teguhlah dengan urusan awal. Maksudnya apa? Agama yang diajarkan oleh Rasulullah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Karena itu yang menyelamatkan, karena itu yang sepi dari syubhat dan sepi dari berbagai macam intrik kesesatan. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, satakunu fitnatun, akan terjadi fitnah. Apa yang harus kita lakukan ya Rasulullah? Tarji'una ila amrikumul awal, kamu harus kembali kepada urusan pertama. Yaitu apa? Alkitab wa sunnah yang diamalkan oleh Rasulullah. Alkitab wa sunnah yang diamalkan oleh sahabat, terutama khulafar rasyidun. Alkitab wa sunnah yang dipraktekkan oleh khairun nasi qarni, summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum. Ya, sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup pada zaman saya. Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Akhbarana Muhammad alladhi kanu ali qabla an yaftariqu. Jadi peganglah ajaran pertama sebelum generasi itu pecah. Sebelum generasi itu apa? Furqah. Kalau sudah perpecahan, intrik subjektif, sampai di antara mereka Pak, ada yang bikin hadis palsu untuk membela firqahnya. Makanya di antara mantan ahli bid'ah, pada zaman Abdullah ibnu Mubarak, mendatangi Abdullah ibnu Mubarak, ya, wahai Syekh Abdullah ibnu Mubarak, dulu ketika saya itu menjadi ahli bid'ah, telah membuat 15.000 hadis palsu. Masya Allah. Apa kata beliau? Ta'ishu lahal jahabidah, akan dihadapin pendekar-pendekar ahli hadis yang ulung, yang hebat. Kenapa Pak? Karena ahli hadis itu lebih jeli, lebih paham perbedaan antara hadis yang asli dengan palsu daripada ahli mata uang yang asli sama palsu. Iya. Oh, jangankan ahli ya Pak ya. Tukang pijet itu, Masya Allah. Antum bohongi tahu itu. Ya. Duit 100.000 yang dikasih 10.000 tahu deh. Masya Allah. Apalagi palsu. Ditarik begini, wah kok licin, wah nggak ada hurufnya, palsu. Gitu kan gitu. Ahli hadis lebih hebat daripada itu. Makanya antum lihat ikhwah sekalian, bagaimana Imam Al-Bukhari memilih dari 200.000 hadis menjadi Sahih Bukhari. Selama berapa? 15 tahun. Imam Muslim selama 20 tahun. Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani membukukan Fathul Bari selama 25 tahun. Jadi nggak mudah. Nah antum ngaji cuma sejam aja nggak betah. Itu ngaji bukunya beliau ini, ya. Maka ya ikhwah sekalian, ngaji ini dipertajam, ngaji ini diperbaiki. Lanjut. Ya. Akhbarana Muhammad ibnu Abdul Baqi, akhbarana Hamad ibnu Ahmad, qala akhbarana Ahmad ibnu Abdul Al-Hafidh, amba'ana Muhammad ibnu Ahmad ibnu Hasan, amba'ana Bishr ibnu Musa, haddatsana Muawiyah bin Amr, akhbarana Abu Ishaq Al-Fazari.
Ini salah seorang amirul mu'minina fil hadis. Kata para ulama, orang yang mendapatkan gelar amirul mu'minin di dalam hadis itu cuma 4. Siapa mereka? Mereka yang hafal hampir semua hadis, nggak ada yang terlewat kecuali puluhan. Itu kalau antum lewat semuanya, yang hafal paling 2-3. Ini amirul mu'minin hampir semua hadis hafal. Kecuali beberapa puluh. Di antaranya Qatadah. Padahal beliau ini buta. Kemudian yang keduanya Abu Bakar Muhammad ibnu Syihab az-Zuhri. Ya. Kemudian yang ketiganya A'mash. Yang keempatnya ini Abu Ishaq al-Fazari. Qala al-Auza'i. Imam al-Auza'i mengatakan isbir nafsaka ala sunnah. Sabarlah antum berpegang teguh di dalam memegang pemahaman dan praktek cara beragamanya Rasulullah. Kenapa? Karena banyak ujiannya. Coba antum sekarang hidup di komplek sendirian. Di dalam praktek sholatnya, di dalam praktek sosialnya, di dalam praktek akidah tauhidnya. Itu. Antum sendiri. Makanya ketika Rasulullah SAW menjelaskan al-ghuraba, siapa manusia yang terasing, an-nuzza' minal qabail, segelintir dari beberapa kabilah. Dari komplek ini ada 1, komplek ini ada 2, komplek ini ada 3. Ngumpul kajian ini, 20. Beda dengan konser sholawat. Itu. Isbir, sabar. Ya sabar ustadznya, lebih dulu datang daripada jamaahnya. Sabar jamaahnya juga. Ngaji, aduh monoton, nggak ada gernya, nggak ada lawaknya, nggak ada joget-jogetnya. Sabar, isbir, ada nafsaka, ada sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum, artinya berhentilah di mana kaum itu berhenti. Maksudnya apa? Sahabat. Berhenti. Artinya mencukupkan beragama dengan beragama mereka. Makanya betul kata Imam Malik, apa saja yang tidak menjadi bagian agama pada zaman sahabat, sampai kapanpun tidak bisa menjadi bagian agama. Pertanyaan, ada enggak dulu orang mati diselamatin tahlilan? Enggak ada, sudah cukup. Antum cukup menyelenggarakan jenazah dengan cara apa? Dimandikan, dikafani, disolatin, dikubur. Ada enggak yang mengirimkan Al-Fatihah? Enggak ada. Qif haitsu waqafal qaum. Cukupkan diri kamu di dalam masalah itu. Di dalam masalah sholat, di dalam masalah akidah, di dalam masalah ibadah, di dalam masalah muamalah. Ya, cukupkan dirimu sebagaimana mereka itu cukup. Ya, nah sekarang kan enggak merasa cukup, ditambah-tambahi, Masya Allah. Sholat tarawih ditambahi, apa lagi? Zikir setelah sholat ditambahi. Apa lagi Pak? Masya Allah. Yang lebih aneh lagi Rasulullah diulang tahunin, coba Pak. Ulang tahun. Nah, itu keren kan, cuma hanya bahasa kan. Maulid Nabi. Coba terjemahkan. Ulang tahun Nabi. Masa iya Rasulullah SAW ulang tahun. Apalagi nyanyi Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Rawahul Bukhari. Gitu. Gak mungkin Pak. Mereka dulu, Pak, saya tanya, zaman sahabat ada enggak orang mati? Ada. Ada enggak yang khataman di kuburan? Enggak ada. Pada zaman dulu Abu Bakar haji enggak? Iya. Umar haji enggak? Ada enggak mereka yang sekarang zikir teriak-teriak di tenda-tenda itu? Enggak ada. Makanya di sini qif haitsu waqafal qaum, berhentilah di mana mereka itu berhenti di dalam beragama. Wa qul bima qalu, katakan seperti yang mereka katakan. Wa kuffa amma kuffu anhu, tahan sebagai mereka itu menahan. Pak,
Mereka sekarang nggak berbicara tentang bagaimana Allah bersemayam di atas aras. Maksudnya apa? Bukan karena bodoh. Bahkan mereka itu berbicara atas dasar ilmu, diam atas dasar ilmu. Contoh, kenapa sahabat itu semua mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa? Yanzilu Rabbuna, Allah turun. Mereka tidak menambahi, tidak mengurangi, tidak berbicara lebih daripada itu, apalagi mengatakan di mana-mana. Kenapa? Karena mereka berhenti di atas dalil, berbicara di atas dalil, diam juga di atas dalil dan ilmu. Makanya kalau begitu apa? Berhentilah di mana mereka berhenti, katakan seperti mereka katakan, tahan mereka yang tahan, wasluk sabila salafika soleh, tempuhlah jalan beragama salafus soleh. Kenapa? Fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum. Masya Allah. Ini closingnya, Pak. Kenapa kita harus berhenti pada jalan mereka? Karena cukup bagimu apa-apa yang cukup bagi mereka. Artinya, agama yang mereka ajarkan itu cukup bagi kita, cocok bagi kita, sudah pas bagi kita. Nggak usah kita tambah kurangi. Makanya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Kata Ibnu Abbas apa? Iman ini sudah disempurnakan. Nggak usah antum tambah-tambahi. Cukup, nggak usah dikurang-kurangin. Siapa yang beragama dengan apa adanya, maka Allah akan ridhonya. Wa raditu lakumul islam madina. Akhbarana Muhammad ibnu Abil Qasim. Haddasana akhbarana Hamad ibnu Ahmad. Akhbarana Ahmad ibnu Abdul Al-Hafid. Sampai akhirnya dari Yusuf ibnu Musa Al-Qattan yuhaddisu anil Auza'i qala ra'aitu Rabbal Izzah fil manam. Saya mimpi melihat Allah. Dan kemarin sudah kita bahas ahli sunnati wal jamaah jumhurul ulama, begitu juga yang ditegaskan, diteguhkan oleh Imam Ibnu Taimiyah bahwa mungkin seorang itu mimpi melihat Allah. Ya, mana sudah kita bahas. Faqala li ya Abdurrahman, di dalam mimpi tersebut Allah mengatakan kepada saya, ya Aba Abdurrahman, antal ladzi ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Dan ini enggak mungkin ada orang yang mimpi ketemu Allah kalau tidak dibarengi dengan kesolehan. Ya. Tidak dibarengi dengan kedekatan dengan Allah. Jangankan ketemu Rabb, ketemu Nabi Muhammad aja itu harus kesolehan, kebaikan dan kebenaran, ittiba'nya itu bagus. Makanya kalau ada orang yang ahli bid'ah mengaku ketemu Allah, apalagi ketemu Rasulullah, pasti itu dipalsukan oleh syaitan. Ya, dipalsukan. Nah, bagaimana dengan hadis Rasulullah SAW? Man ra'ani fil manam fa innahu ra'ani fa inna syaitana la yatamassalu bi. Siapa yang melihat aku di dalam mimpi sama dengan melihatku, karena setan tidak bisa memalsuku dalam bentuk aslinya. Bagaimana dengan orang yang ahli bid'ah atau ahli maksiat ngaku ketemu mimpi ketemu Rasulullah, pasti di sana ada apa? Kepalsuan. Saya pernah ada seorang awam cerita ngaku bahwa dia mimpi ketemu Rasulullah SAW, tinggi, jubahnya putih, jenggotnya putih panjang. Bohong. Karena Rasulullah SAW itu ketika meninggal dunia dihitung oleh Aisyah, rambut yang putih itu kepala sama janggutnya cuma 15. Kan? Bohong udah. Ya. Masya Allah, Rasulullah SAW itu ketika meninggal dunia, Pak, rambut putihnya, kepala sama janggut cuma 15. Masya Allah, kalau kita putih semua.
Ini menunjukkan Rasulullah itu sehat. Rasulullah itu Pak, kalau dites triglyceridnya normal, asam uratnya normal, terus apa? Kolesterolnya normal. Dan anatomi tubuhnya itu semuanya kuat. Makanya apa? Lengannya Rasulullah SAW itu membentuk, dadanya membidang. Yang atas lebih lebar daripada yang lagi baliknya. Itu makanya nggak bisa perang. Karena apa? Ya antum nggak usah jauh-jauh deh, coba aja. Nanti kalau pulang antum punya pedang panjangnya 1 meter, coba ente giniin sejam aja. Kuat nggak antum? Sementara Rasulullah, sahabat itu perang kadang 1 hari, 3 hari, 4 hari. Nggak berhenti, Pak. Coba. Makanya kuat-kuat. Apalagi Ali bin Abi Thalib itu. Wah. Ya. Ini Rasulullah SAW. Faqultu bifadlika ya Rabb. Faqultu ya Rabbi amitni alal Islam. Imam Al-Auza'i mengatakan kepada Allah ketika melihat mimpi ketemu Allah tadi mengatakan, ya Allah matikanlah aku di atas Islam wa qala wa 'alas sunnah. Makanya kita tidak cukup amitni 'alal Islam, harus amitni 'alal Islami was sunnah. Itu. Makanya betul yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Ijtima'ul Juyusil Islamiyah, nikmat itu ada 2 macam. Yang pertama adalah nikmatun mutlaqah, yaitu nikmat yang mutlak, yaitu nikmatul hidayah ilal islami wa sunnah. Kemudian nikmat yang kedua adalah nikmat muqayyadah, nikmat terbatas. Ada kesehatan, anak, harta terbatas. Antum sekarang mungkin euforia dengan berbagai macam kesehatan, antum yang gagah perkasa, suatu ketika sakit. Pernah saya terapi gitu. Itu Masya Allah. Di antara pasien itu, tatonya segede ember, nggak bisa jalan. Coba. Itu gak ada manfaat tatonya. Iya, subhanallah manusia. Ya. Oleh karena itu di sini nikmat yang kita kejar, wajib kita kejar itu apa? Mutlaq. Al-hidayah ilal Islam wa sunnah. Makanya Imam Mujahid mengatakan setelah aku diberikan oleh Allah nikmat tua, saya tidak tahu mana yang lebih baik, yaitu nikmat hidayah ila sunnah dan dijauhkan dari hawa nafsu bid'ah. Itu nikmat yang mutlak. Itu nikmat yang tiada taranya. Dan antum syukuri. Ya. Dan di antara cara bersyukur, antum sudah menjadi ahli sunnah, apa? Antum pertajam untuk mencari ilmunya, dan antum terus amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sambil memohon kepada Allah untuk istiqamah. Karena kita tidak tahu innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung pungkasannya. Ya, kita juga nggak tahu semuanya dipungkasi oleh Allah di atas apa. Makanya kita di dalam hidup ini antara al-khawfu war-raja, takut kita dipungkasi oleh Allah dengan sesuatu yang tidak baik. Berharap Allah Subhanahu wa taala mematikan kita di atas al-Islami wa sunnah seperti apa yang ditegaskan oleh Imam Al-Auza'i, amitni 'alal Islami was sunnah. Kemudian lanjut, akhbarana Muhammad ibn Abil Qasim, akhbarana Ahmad ibn Ahmad, akhbarana Ahmad ibn Abdullah al-Hafidh, haddatsana Ibrahim ibn Abdullah, haddatsana Muhammad ibn Ishaq, sami'tu Abul Hammam as-Sakuni yaqulu, haddatsani abi, qala sami'tu Sufyan yaqulu, la yuqbalu qaulun illa bi'amal. Tidak akan diterima ucapan tanpa perbuatan. Ini sahih. Makanya teori tanpa praktek itu celaka.
Teori tanpa amal itu merupakan suatu hal yang akan mencelakakan kita. Makanya betul kata Al-Hasanul Basri, al-ilmu ilman. Ilmu itu dua macam. Al-ilmun fil qalbi, ilmu yang ada di dalam hati. Yaitu ilmu yang menumbuhkan khasyah, takut kepada Allah. Dan akhirnya beramal. Ilmu fil lisan, ilmu yang ada di lisan toh, yang digunakan untuk teori. Itu jangan dirawat. Antum amalkan kajian-kajian antum yang antum dapat. Ya. Sekecil apapun. Meskipun hanya sekali dua kali. Bahkan Abu Bakar mengatakan, tidaklah aku mendengarkan suatu perkara dari Rasulullah, melainkan telah aku amalkan. Meskipun hanya sekali dua kali. Antum praktekkan. Karena al-ilmu bila amal, kasyajar bila thamar. Ilmu tanpa diamalkan, seperti pohon tidak berbuah. Bahkan salah satu awwalu man tusa'ar bihumun naru yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang pertama kali dijeburkan oleh Allah di dalam neraka. Di antaranya adalah alim dan qari, orang membaca Al-Quran supaya dikatakan qari, orang belajar ilmu dan mengajarkan supaya dikatakan sang alim. Itu tok. Ya. Bandingkan dengan sahabat, tabi'in, salafun soleh, Masya Allah. Semangatnya itu beramal, bukan berorasi. Kalau sekarang kan berorasi, makanya Pak, zaman kita ini kenapa banyak orang yang tidak tergerakkan untuk beramal? Karena pujian itu di dalam retorika, pujian itu di dalam orasi, pujian itu di dalam kata-kata. Kata-katanya bagus, langsung di-share. Sehingga banyak orang yang hanyut. Banyak orang yang sekarang terperangah hanya karena orasinya bagus, kata-katanya manis, dan enak untuk didengar, bukan enak untuk diamalkan. Itu sebetulnya petaka. Bahkan dikatakan oleh Allah, kabura maqtan, itu merupakan suatu apa? Kesalahan besar. Berkata-kata tapi tidak diamalkan. Makanya la yuqbalu qaulun illa bi'amal. Tidak akan diterima ucapan tanpa amal. Wala yastaqimu qaulun wa amalun illa biniyah. Tidaklah lurus ucapan dan perbuatan tanpa niat. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Coba Pak. Sekarang antum sudah menguasai tata cara sholat jamaah yang diajarkan Rasulullah. Antum praktekkan jamaah di masjid sesuai dengan sunnah Rasulullah. Tapi antum gak ikhlas. Gak diterima. Makanya betul, wa la yastaqimu qawlun wa amalun illa biniyah. Wa la yastaqimu qawlun wa amalun wa niyatun. Tidak akan lurus ucapan, perbuatan, dan niat illa bimuwafaqati sunnah, sesuai dengan sunnah. Alias apa? Cara beragama Rasulullah. Pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu, ya. Akhbarana Muhammad Akhbarana Ahmad ibnu Ahmad Akhbarana Abu Nu'aim Amba'ana Muhammad ibnu Ali Haddasana Amr ibnu Abduwai Haddasana Ahmad ibnu Ishaq Haddasana Abdurrahman ibnu Affan Qala haddasana Yusuf ibnu Asbat. Yusuf ibnu Asbat ini seorang Masya Allah, ya, yang teguh tegar. Karena subhanallah Pak, dia diuji oleh Allah, bapak saya Qadari, paman saya itu Rafidah. Coba. Tapi alhamdulillah saya diberikan oleh Allah SAW petunjuk dengan Sufyan. Itu. Dengan Sufyan As-Sawri. Bapaknya Qadari, Qadariyah. Pamannya siapa? Rafidah. Ujian berat. Dan tidak sedikit ulama-ulama seperti ini, bahkan karena bapaknya itu pengikut ahli bid'ah, maka warisan melimpah tidak mau terima. Itu ya. Nah, Yusuf ibnu Asbat qala Sufyan, ya Yusuf, idza balaghaka
an rajulin bil masyriq. Kalau ada sampai kepadamu seorang dari timur, annahu sahibu sunnatin, dia termasuk ahli sunnah, fab'ats ilaihi bisalam, maka kirimkan kepada mereka salam. Dalam konteks seperti ini, Pak, ukhuwah yang dibangun ahli sunnah itu ukhuwah yang hakiki. Kenal nggak kenal nyambung. Kita nggak pernah ketemu Imam Syafi'i dan tidak pernah tegur sapa. Tapi kita sama dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kenapa? Karena sunnah. Makanya ini dikatakan Sufyan kepada Yusuf, siapapun kamu ketemu dari barat, dari timur, ahli sunnah, fab'as ilaihi bisalam, wa idza balagha an akhar bil maghrib. Kalau ada orang dari maghrib, annahu sahibu sunnah, fab'as ilaihi bisalam. Meskipun dekat. Yang tadi Pak, bapaknya, pamannya. Karena kebid'ahan itu yang memisah. Makanya betul. Kata Fudail bin Iyad, man zawwaja karimatahu bimubtadi'in faqad qata'a rahimah. Barang siapa yang menikahkan putrinya dengan ahli bid'ah, maka dia telah memutuskan silaturahminya. Betul. Kenapa? Meskipun anak antum, menantu antum, karena bid'ah itu yang menjauhkan antum. Jadi dia. Makanya antum jangan sekedar anak dapat jodoh, kaya raya, duitnya melimpah, dunianya moncer. Ya, dikatakan Fudail bin Iyad, perhatikan, apalagi status siapa Pak? Putri. Status perempuan itu apa? Di bawah kendali laki-laki. Langsung putus. Nggak usah setelah nikah Pak. Ketika walimah aja sudah rebanaan, antum nggak bisa datang. Habis itu apa lagi acaranya? Layar tancap. Habis itu apa? Datangi Habib. Habis itu apa? Sholawatan. Nggak bisa datang antum. Anak lahir nggak bisa datang lagi. Bukan akikah sesuai dengan sunnah. Apa? Marhabaan. Nggak bisa. Putus antum. Ya. Sama juga menikahkan ahli maksiat. Makanya Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan juga, man zawwaja karimatahu bifasiqin faqad khata'a rahimah. Barang siapa yang menikahkan putrinya dengan orang fasik, maka dia telah memutuskan silaturahminya. Antum gak bisa duduk dengan orang yang gak sholat. Antum gak akan bisa berteman dengan orang yang mabuk. Antum gak akan bisa berteman dengan orang pembohong, penipu, fasik. Apalagi statusnya perempuan. Makanya pernah ada orang yang datang kepada Al-Hasanul Basri. Wahai Imam, aku punya anak perempuan. Dengan siapa saya kawinkan? Nasihatnya beliau apa? Kawinkan dengan laki-laki yang bertakwa. Karena kalau dia mencintai akan memuliakan. Dan kalau dia membenci tidak mendolimi. Itu Pak. Masya Allah. Cintanya menghormati. Cintanya apa? Mengarahkan, membimbing. Cintanya mendatangkan surga. Tapi kalau sekarang orang fasik, orang ahli bid'ah, atau siapapun yang nggak kenal agama, cintanya apa? Cinta yang salah-salah, cinta sesat, cinta palsu. Kalau membenci, dolim. Kalau nggak suka, udah ditinggal selingkuh. Ya, ditinggal mancing, mending untuk mancing. Apalagi, udah zalim. Oh ya, kita lanjutkan. Akhbarana Sa'ad ibn Abdullah. Ini terus. Faqad qalla ahlu sunnati wal jamaah. Kenapa? Karena telah menyedikit ahli sunnati wal jamaah. Tuh. Itu zaman siapa Pak? Zaman Sufyan Ats-Tsauri. Telah sedikit, apalagi zaman sekarang, Masya Allah. Ya, ini dari Abu Usama an Hammad ibnu Zaid qala Ayyub As-Sikhtiyani, inni la ukhbar bi mautir rajul min ahli sunnah. Sungguh ketika aku mendengar kabar kematian seorang ahli sunnah, faka'anni afqidu ba'da a'dha'i, seakan lepas anggota tubuh saya. Wabihi qala at-Tabari. Betul Pak.
Lepas. Karena apa? Antum coba bayangkan kalau yang hilang itu ahli sunnati wal jamaah. Dari mereka yang mengajarkan sunnah. Dari mereka yang mendakwahkan sunnah, habis. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ditariknya ilmu itu bukan begitu aja lenyap. Walakin biqabdil ulama, matinya para ulama. Fa'in halaku ketika mereka sudah mati, ya. Terus siapa yang berfatwa? Fasu'ilu, mereka yang muncul ada ru'usan juhala. Yaitu apa? Tokoh-tokoh agama yang bodoh. Fasu'ilu, kemudian ditanya. Fa'aftau bi ghairi ilmin, berfatwa tanpa dasar ilmu. Fadhallu, sesat. Wa adhallu, menyesatkan. Gitu. Ini dari Abu Ayyub As-Suwaid, an Abdullah bin Syawdab, an Ayyub qala, inna min sa'adatil hadas wal a'jami. Nih Pak, dengarkan. Kita termasuk al-a'jami. Orang-orang ajam. Termasuk puncak kebahagiaan orang yang baru besar. Dibesarkan oleh siapa? Ahli sunnah. Ajam yang tumbuh di atas sunnah. An yuwaffiqahuma ta'ala li'alimin mi ahli sunnah, diberikan taufik oleh Allah ketemu ahli sunnah. Besar di tangan ahli sunnah. Alhamdulillah, coba. Jadi kadang-kadang saya itu sekarang diriin pondok, alhamdulillah anak-anak SD, ya SD Pak, bahkan TK hafal Al-Quran. Itu kadang-kadang ya Allah, dulu anak hafal berjanji. Coba, rugi banget. Kan? Anak-anak SD sudah hafal 2 juz, 3 juz. Anak dulu hafal berjanji manaqib, hafal tahlilan. Ya mending Yasin, masih lumayan sekarang manfaat kan gitu. Itu. Makanya Sufyan Ats-Tsauri betul mengatakan termasuk puncak kebahagiaan orang yang baru tumbuh dibesarkan seorang alim dari ahli sunnah wal jamaah, dan ajam dibesarkan diberikan taufik oleh Allah dengan ketemu alim ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Disuruh menghafal Arba'in Nawawi, alhamdulillah untung. Disuruh untuk menghafalkan Bulughul Maram, Masya Allah. Coba, saya dulu itu dikasih wejangan, dikasih namanya ijazah untuk menghatamkan setiap malam 41 kali manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Supaya bisa terbang. Nah itu. Nggak terbang-terbang juga, kan gitu. Mending beli tiket. Itu. Alhamdulillah, sekarang disuruh menghafalkan Arba'in Nawawi, disuruh menghafalkan Bulughul Maram, mutun-mutun yang bermanfaat dari usul salasa kitab tauhid. Alhamdulillah, termasuk puncak kebahagiaan orang yang baru tumbuh dan orang ajam diberikan taufik Allah bisa ketemu alim min ahli sunnah wal jamaah. Begitu juga dari Ibnu Syawdab, qala inna min ni'matillahi 'ala syab, termasuk nikmat Allah yang diberikan dikaruniakan kepada seorang pemuda, idza nasaka, awal dari dia meniti karir spiritual, ayyu akhiya sahiba sunnatin, dipertemukan dengan ahli sunnah, yahmiluhu 'alaiha, dihantarkan kepada sunnah. Mas, kalau sholat begini Mas, caranya diarahkan. Ketika sekarang ini puasa, diarahkan sesuai dengan sunnah. Itu Masya Allah. Coba bayangkan Pak. Nah dulu disuruh puasa 3 hari nggak makan, nggak minum. 3 hari. Ya. Nggak makan. Ya. Mulai dari hari Selasa. Karena berhenti di weton. Weton itu tahu nggak weton? Weton itu hari lahir, Jumat. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, Selasa malam Rabu mulai sahur. Rabu, Kamis, Jumat nggak makan. Alhamdulillah, antum ditunjukkan Ustaz puasa Senin Kamis. Itu. Yang lebih parah lagi puasa 3 hari nggak makan kecuali yang putih-putih. Terakhirnya saya disuruh untuk nyembelih ayam putih mulus.
dimasak, ya dikukusan di tengah, diletakkan di antara nasi itu. Alhamdulillah antum disuruh Ustadz puasa Daud, puasa Arafah. Masya Allah. Makanya betul, inna min ni'amillahi 'ala syab, termasuk nikmat Allah yang diberikan kepada seorang pemuda, idza nasaka, pertama kali dia itu meniti spiritual, ayyuakhiya sahiba sunnatin yahmiluhu 'alaiha. Ditunjukkan tempat kajian yang sesuai dengan sunnah, diajarkan cara berpakaian sunnah, diajarkan sampai cara makan minum sesuai dengan sunnah, masuk keluar rumah, bagaimana ajaran Rasulullah di dalam hal tersebut ditunjukkan semua. Alhamdulillah. Sampai kita ditunjukkan bagaimana kita itu harus memelihara jenggot kita, ditunjukkan cara berpakaian kita, jangan isbal. Alhamdulillah. Sampai sekecil-kecilnya tahiyat itu, Pak, ditunjukkan. Ya. Makanya sami'tu Yusuf ibnu Asbat yaqulu kana abi qadariyan. Ini tadi. Bapak saya itu qadari. Wa akhwali, paman saya itu Rafidhah Syiah. Fa anqadani Allah bi Sufyan. Allah selamatkan saya dengan Sufyan. Jadi dalam masalah hal ini tidak kenal nasab. Kadang Allah selamatkan dengan orang jauh sama sekali, sementara orang dekat tidak sama sekali menyelamatkan, bahkan mencelakakan. Coba bayangkan, Pak. Allah tolong agamanya Nabi Muhammad, perang Khandaq dengan siapa? Orang jauh, Salman Al-Farisi. Bahkan orang-orang dekatnya, familinya Rasulullah memeranginya. Itu. Seakan-akan, makanya disebutkan di dalam kitab Al-Fawaid, seakan-akan Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, engkau milih Abu Jahal, Abu Lahab, tapi aku memilih Salman Al-Farisi untuk menjadi penolong agamaku. Itu. Makanya di dalam hadis Rasulullah betul, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang amalnya itu lamban, maka nasabnya tidak bisa mempercepat dia di dalam masuk surga. Makanya dari hadis ini, Pak, nggak perlu bangga nasab. Nggak perlu bangga turunan fulan-fulan. Bahkan Ali bin Abi Thalib sendiri mengatakan, laisal fata yaqulu kana abi. Bukan seorang pemuda yang hebat mengatakan, bapakku dulu begini begitu. Walakinnal fata man yaqulu ha anaga. Sebetulnya pemuda yang sejati adalah yang mengatakan, ini loh saya. Dari sini, Pak, orang yang bangga nasab semata-mata, tapi tidak bangga dengan sekarang yang punya nasab, amalannya, praktek agamanya, ajarannya, dan termasuk akidah, muamalah, ibadah, akhlaknya, maka tidak ada manfaat sama sekali. Apalagi membuat kebid'ahan. Karena ada orang yang Masya Allah, ya, lumayan bagus, diledek jenggotnya oleh salah seorang yang ngaku turunan Rasulullah. Dibalas dengan balasan yang menohok, dia nggak bisa bicara. Yang nyuruh saya melihara jenggot itu kakek ente. Kalau benar ya, turunan Rasulullah. Yang nyuruh saya ini orang Jawa loh. Dan gitu. Yang nyuruh saya melihara jenggot itu kakek ente. Diam dia. Ya. Jangan sekarang ini berkuar-kuar ngikutin kakek ente cuman sholawatan. Sholawatannya pun bid'ah. Yang nyuruh saya nggak isbal ini adalah Rasulullah, kakek ente yang klaim. Yang nyuruh saya melihara jenggot itu adalah kakek ente yang ente klaim itu sebagai kakek ya Rasulullah semua. Itu ya. Dengan demikian sunnah itulah yang mendekatkan kita, bid'ah itu yang menjauhkan kita. Sesuai dengan sunnah ini yang mengakrabkan kita. Tidak sesuai dengan sunnah, bahkan bid'ah itu yang menjauhkan kita. Meskipun satu alur. Coba bayangkan, Pak. Rasulullah dengan Abu Lahab bagaimana? Rasulullah dengan Abu Jahal bagaimana? Rasulullah dengan Abu Thalib bagaimana? Yang menolong awal dakwahnya. Ya.
Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memberikan syafaat meringankan siksaannya di neraka. Itu karena apa? Man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu. Siapa yang sesuai dengan sunnah, itulah orang yang paling dekat dengan Rasulullah, yang paling berhak dengan Rasulullah. Siapa yang jauh dengan sunnah, maka orang tersebut adalah musuhnya Rasulullah, meskipun keluarga dekatnya. Lanjut. Dari dakhaltu ala abi wa ana munkasir faqala li malak qala mata sadiqun li. Dia lapor kepada bapaknya karena temannya meninggal dunia. Faqala mata ala sunnah. Apakah dia mati di atas sunnah? Faqultu na'am. Qala la tahzan alaihi. Jadi enggak perlu kita bersedih. Selagi Ustadz Fulan meninggal di atas sunnah, si Fulan meninggal di atas sunnah, antum jangan sedih. Karena itulah yang diharapkan dia. Bahkan Pak, Masya Allah, doa kita, semua yang kita panjatkan, ya, dan juga mungkin ustadz-ustadz yang lainnya. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq. Ya Allah, dengan ilmu gaibmu, perantaran ilmu gaibmu dan kemampuanmu atas kami. Allahumma ahyini ma'alim tal hayata khairun. Ya Allah, hidupkanlah aku kalau masih ini hidup itu terbaik buat saya. Wa ahyini ma'alimta. Ya Allah, hidupkanlah aku selagi engkau tahu kehidupan itu masih terbaik buat saya. Dan matikan aku kalau memang kematian itu sudah terbaik buat saya. Udah itu. Jadi enggak usah nyesal, ya. Jadi ya Allah, ini doanya. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan salah berdoa minta panjang umur, itu salah. Yang benar, ya Allah hidupkanlah aku kalau memang kehidupan itu masih terbaik buat saya, dan matikanlah aku kalau kematian itu sudah terbaik buat saya. Makanya di dalam doa Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, ya Allah perbaikilah agamaku karena itu tulang punggungku. Waslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna, perbaikilah duniaku karena itu tempat maksiat, ini maksiat. Itu apa? Hidup, aish, ya. Mata pencaharian. Nah, wa aslih lana akhiratan alladhi ilaiha ma'aduna, ya Allah perbaikilah akhiratku karena itu tempat akhir daripada perjalananku. Waja'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair, jadikanlah kehidupan ini tambah untuk kebaikan, wal maut rahatan min kulli syarr, kematian peristirahatan, enggak ada lagi, istirahat. Jadi hidup tambah baik, mati istirahat dari keburukan. Itu, ya. Makanya kalau kita mau minta pakai bahasa kita, ya Allah panjangkanlah umurku, berkailah hidupku, sehatkan badanku, kuatkan agamaku, udah itu. Kalau mau pakai yang tadi, hadis Rasulullah SAW lebih baik. Ya Allah, perbaikilah agamaku karena itu menjadi tulang punggungku. Perbaikilah duniaku karena itu tempat ma'isyahku. Dan perbaikilah akhiratku karena itu tempat kembali akhirku. Dan jadikanlah kehidupan tambah kebaikan, kematian istirahat dari keburukan. Tuh, ya. Karena kadang-kadang ada orang yang salah minta kepada Allah, minta panjang umur, pikun 30 tahun. Rugi. Ya. Pipis nggak sadar. Ya, ini sampai lupa, makan juga ngaco. Semuanya kacau balau. Ya kan? Makanya kita mohon kepada Allah, min an uradda ila azalil umur, dikembalikan tua renta sampai pikun. Karena pikun itu tidak banyak kebaikan. Coba kadang-kadang anaknya dimaki-maki di depannya. Ini anak satu saya ini jarang nengok-nengok saya, coba di depannya.
Baru juga dikasih makan, katanya nggak dikasih makan, coba. Pekun. Makanya kita harus banyak berlindung. Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila ardalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dikembalikan kepada tua renta. Makanya Nabi Ibrahim ketika saat ditawari mati, Pak. Ya, Nabi itu kan semua mau mati ditawari, mau mati enggak? Kalau antum nggak usah ditawari, antum cabut-cabut. Ya. Akhirnya Nabi Ibrahim minta ditunda. Sementara itu Allah udah mau menetapkan, udah malaikat maut disuruh menjelma orang tua renta kena penyakit Parkinson itu. Kalau makan ya nggak bisa masukin makannya ke mulut, kenceng dikit malah ke hidung, nggak ini nggak dikencengin nggak masuk. Udah gitu ngeces ya keluar apa namanya apa liurnya. Ya Allah, susah banget nih orang. Ditanya, kamu umur berapa? 95. Ya Allah, ana matikan umur-umur ini aja. Kan gitu kan gitu. Akhirnya 95 dicabut oleh Allah. Itu ya. Lanjut dari Abdullah ibnu Mubarak dari Sufyan As-Sawri qala istausu bi ahli sunnati khaira. Berwasiatlah baik-baik kepada ahli sunnah fa innahum ghuraba, karena mereka itu asing. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan bada'al Islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada. Islam dulu mulai terasing akan kembali asing, dan ghuraba itu siapa? Unasun salihun fi unasi su'in kathir man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Manusia yang soleh hidup di tengah manusia yang jahat banyak sekali, yang membangkang lebih banyak daripada yang mentaati. Dan faktanya kita sekarang yang ngeyel, yang bantah, yang menentang itu lebih banyak daripada apa? Yang mengikuti. Masya Allah. Masya Allah ya. Sekarang kita lanjut. Kita akhirkan nih supaya khatam. Dari Abu Bakar Ibnu Ayyas, as-sunnatu fil Islam a'azzu minal Islam fi sa'ilil adyan. Sunnah di tengah Islam itu lebih mulia ya dibanding Islam di tengah seluruh agama. Makanya dari sini menunjukkan bahwa ahli sunnah mengatakan anak muslim, anak Islam itu enggak cukup. Karena sekarang ada Islam Syiah, ada Islam liberal, ya enggak? Ada Islam Nusantara, ya enggak? Ada Islam apa lagi? Banyak. Bahkan ada Islam Gadolojo, ada Islam Darmo Gandul, ada Islam Mama Gubron. Islam. Muslim enggak dia? Muslim. Tapi kita harus batasi. Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Islam yang sesuai dengan ahli sunnati wal jamaah. Makanya disebut dengan sunni. Bahkan kalau lebih spesifik, Islam sesuai dengan pemahaman dan cara praktek beragama Rasulullah. Salafi. Kenapa? Karena semua ngaku Islam. Itu. Nasallallahu al-afiyah. Nah, di sini juga dikatakan jadi Yunus ibnu Abdul A'la yaqulu sami'tu Syafi'i yaqul. Saya mendengar Imam Syafi'i berkata. Di Yusuf ibnu Abdul A'la ini Masya Allah. Ada cerita unik dengan gurunya Imam Syafi'i. Ya, Masya Allah ya. Pernah Imam Syafi'i menyampaikan satu pendapat yang pendapat itu tidak disetujui oleh Yunus ibnu Abdul A'la. Akhirnya dia ngambek keluar dari majelis. Itu, ya kayak antum gitu. Gitu. Enggak cocok, enggak sesuai langsung keluar, ya. Akhirnya Imam Asy-Syafi'i setelah selesai bermajelis, ya, mendatangi rumahnya Yunus ibnu Abdul A'la. Masya Allah. Diketok pintunya, Assalamualaikum, keluar. Kaget dia. Subhanallah. Karena enggak mungkin Imam Syafi'i itu sampai ke rumahnya. Kemudian ditarik tangannya. Wahai Yunus,
Beribu masalah kita sepakat. Dan kita berbeda cuma satu masalah. Apakah harus putus silaturahmi? Nangis dia habis itu. Masya Allah. Betul. Kadang-kadang kita itu setuju di dalam banyak masalah. Berbeda satu masalah. Langsung putus silaturahmi. Itu. Dan ini watak manusia. Apalagi kadang-kadang culas. Sejuta kebaikan. Ya. Kadang-kadang tertutupi oleh satu kesalahan. Coba bayangkan. Dan bandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, 70 tahun antum melakukan dosa, Allah tutup dengan taubat satu hari. Satu hari. Satu kebaikan Allah tutup untuk 1 juta kesalahan kita. Itu dari konsekuensi dari Ar-Rahmanir Rahim. Itu konsekuensi inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu mendahului murka. Masya Allah. Ya enggak Pak? Dan subhanallah Pak, Allah tidak akan menghilangkan satu kebaikan kita walaupun sebiji zawi, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Meskipun sekarang antum memiliki dosa menumpuk, bahkan ada seorang yang disebutkan di dalam mizan memiliki 99 gebok kesalahan. Satu geboknya itu sejauh pandangan mata. Cuman satu kebaikan, bitokoh la ilaha illallah. Ternyata lebih berat la ilaha illallah. Coba. Dan bandingkan orang sekarang. Subjektivitasnya. Ya kadang-kadang subhanallah. Kita berbaik 10 tahun, berpuluh-puluh tahun. Clash. Cuman hanya salah paham, putus. Nggak pernah ketemu lagi sampai mati. Ya. Kita telah memperbaiki kepada sanak famili kita, kadang-kadang ponakan kita, dan ini yang paling sering. Ya. Kita kasih beasiswa, kita bantu ini, bantu itu, masalah salah paham sedikit, clash, kita diumbar, difitnah di mana-mana. Manusia. Tuh. Harusnya, Pak, kebaikan yang kecil itu kita gunakan untuk menutupi keburukan-keburukan yang ada. Kan kita cuma punya konsep, idza balagal ma'u qullataini lam yahmilul khabath. Air itu kalau konsep toharoh, kalau sudah sampai 2 kolah, najis-najis kecil itu hilang enggak? Hilang. Ini enggak, Masya Allah. Najis kecil digunakan untuk melenyapkan apa? Air satu kontainer, 2 kontainer, suap itu hilang. Dan nggak dianggap sama sekali. Kebaikan tersebut hilang sama sekali, nggak berbekas. Ini maknanya malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang nggak pernah bersyukur sama manusia, nggak pernah bersyukur juga sama Allah. Makanya Pak, Bu, tolong ajarin anak-anak kita bersyukur. Bersyukur sama Allah, bersyukur sama manusia. Kenapa? 1, dia akan cenderung menghargai nikmat. 2, enggak meremehkan orang. 3, enggak sombong. 4, enggak angkuh. Dan yang terakhir 5, dia akan lebih tawadhu di dalam hidup. Makanya Yusuf ibnu Asbad juga pernah ditanya, siapa orang tawadhu? Ketika ketemu orang, dia merasa orang itu lebih baik dari saya. Itu tawadhu. Jadi siapa orang tawadhu itu? Ialah orang yang ketemu siapapun, selalu dia merasa lebih baik dia daripada saya. Jangan dibalik. Makanya betul kata Abdullah ibnu Mubarak, ujub itu ialah merasa kamu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Coba, ya. Lalu makanya kalau antum ketemu siapapun, kayaknya dia itu punya kelebihan yang saya nggak miliki. Gitu. Wah, ini kayaknya nggak pernah tahajud, beda sama gue. Repot. Ini ngajinya juga baru kurudal geradul, baru kemarin. Termain sore juga. Akhirnya meremehkan terus. Ya. Ujub, sombong, angkuh, meremehkan. Tapi kalau kamu seorang itu merasa ketemu siapapun orang tersebut lebih baik daripada saya, itulah orang tawadhu ketika ditanya Yusuf ibnu Asbad tadi. Ya.
Kata Imam Syafi'i, yaqul idza ra'aitu rajulan min ashabil hadis. Kalau saya melihat seorang dari ashabul hadis, yaitu ashabus sunnah, faka'anni ra'aitu rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti aku melihat sahabat Nabi. Kenapa? Karena perilakunya, ucapannya, tingkah lakunya mencerminkan apa? Seluruhnya seperti sahabat. Itu, Pak. Makanya seorang ketika, kenapa Pak? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Karena ketika sahabat ini ngikutin Rasulullah, maka dia itu 100% menjadi cerminan amaliyah Rasulullah. Dan ketika kita ikut mereka, maka menjadi cerminan perilaku mereka. Maka alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin ini bukan suatu hal yang asing. Dan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i tadi itu bukan suatu berlebihan. Ketika saya melihat ashabul hadis, ashabus sunnah, ahli sunnah, seperti melihat sahabat Nabi. Kenapa? Dalam wudhunya, Masya Allah, persis seperti Abu Bakar. Dalam sholatnya, seperti Umar. Dalam bertamunya, seperti yang telah diarahkan oleh Umar bin Khattab. Persis semuanya. Maka seperti saya melihat ashabun Nabi. Nah, ini orang-orang yang thariqat, yang adakan berbagai macam amalan yang aneh-aneh. Ya. Di sini ada gurunya thariqat semuanya, yaitu Al-Junaid, Al-Junaidi. Yaqulu, at-tariqu kulluha masdudatun 'alal khalqi. Seluruh bentuk thariqat itu adalah terhambat, terbendung, terhalang. Ya. Illa man iktafa asar Rasul sallallahu alaihi wasallam, melainkan mereka yang mengikuti asar Rasulullah, wattaba'a sunnatahu, dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walazima tariqatahu, dan mengikuti tariqahnya, fa inna turuqal khairati kullaha maftuhatun ali, seluruh jalan kebaikan itu terbuka di atas sunnah Rasulullah. Tertutup selain sunnah Rasulullah. Makanya Pak, sekarang kalau antum lihat thariqat yang pikirnya geblek, ya, gedek-gedek, terus kemudian melakukan suluk mengurung di dalam suatu tempat, ya, melazimkan pengikutnya untuk melihat, membawa foto jamaahnya ini, tokohnya. Dan ada mereka yang bertapa, katanya enggak sholat. Semuanya ini adalah sesat. Kenapa? Dikatakan oleh Al-Junaidi, at-tariqu ilallahi azza wa jal, jalan menuju Allah masdudatun, semuanya terhalang, semuanya terhambat, ala khalqillahi ta'ala, ya, bagi semua makhluk, illa alal muqtafina, melainkan mereka-mereka yang mengikuti athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asar-asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattabi'in li sunnatihi, mengikuti sunnah-sunnahnya. Kama qala Allah azza wa jal, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah cukup? Saya kira itu, dan insyaallah kita akan masuk ke bab nanti pada pertemuan yang akan datang, bab dzamul bid'ah wal mubtadi'in, tercelanya bid'ah dan orang-orang ahli bid'ah. Dan ini lebih seru lagi. Kayaknya banyak yang rontok. Ya, tapi enggak apa-apa. Kajian itu bukan kuantitas, tetapi kualitas. Ya, mudah-mudahan kita bisa memahami semuanya ini, kemudian menjadi praktek agama kita sehari-hari, insya Allah. Ada yang tanya, silakan. Ustaz, ayah saya meninggal dari tahun 2020. Ya sudah, ya didoakan aja. Sampai detik ini harta waris belum dibagi. Karena ibu saya tidak mau. Ya tunggu aja, nanti matinya ibu.
Saya pernah bilang ke ibu saya untuk membaginya, malah saya dibilang anak durhaka. Nah kan, makanya diem loh. Banyak aksi, banyak ngomong, banyak usil. Itu. Kalau seperti ini diem itu mas. Man somatan aja, siapa diem selamat. Selamat dari apa? Damprat. Ustadz, bagaimana sikap kita? Apakah saya harus ingatkan atau diamkan? Begini, antum tidak akan sampai pada sesuatu perkara kalau antum belum sampai pada titik, yaitu apa? Kesadaran, pemahaman. Makanya di sini antum sadarkan dulu. Antum pahamkan dulu. Kalau belum sadar, belum paham, jangan maksakan. Enggak ada faedahnya. Pertama, dia enggak akan bagi. Antum sudah dicap durhaka. Dan antum mengusik. Ibu mengusik. Ya. Yang wajib bagi itu semua ahli waris, bukan 1-2 orang. Memang betul Bapak Ibu sekalian, ada perkara yang harus disegerakan setelah orang meninggal itu 5. 1, disegerakan tanggungannya untuk dilunasi. 2, utang-utangnya diberesin. 3, wasiatnya dijalankan. 4, jenazahnya diselenggarakan. 5, waris dibagi. 5 itu harus. Cuman permasalahannya sekarang, pemahaman dan kesadaran ada enggak? Itu. Apalagi dia subhatnya banyak. Enggak, saya enggak mau bagi. Nanti dibagi pakai adat aja, repot juga. Dipakai nasional aja, repot juga. Karena di negeri kita ini, pembagian warisan itu sah 3-tiganya. Pakai hukum nasional boleh, pakai adat juga boleh, pakai agama kompilasi juga boleh. Oleh karena itu, kewajiban utama pertama adalah menyadarkan, memahamkan. Pak Ustadz, saya sudah pahamkan tapi nggak bisa-bisa. Yang gagal paham itu ibu Anda atau Anda yang gagal memahamkan? Ini kita cek dulu. Jangan sok dulu. Wah, saya kayaknya yang sudah pinter saya. Ibu saya yang nggak pinter-pinter. Jangan. Ya. Bisa saja yang gagal paham ini sang ibu atau Anda gagal memahamkan karena kurang ilmu. Kadang-kadang ada orang punya ilmu tapi kurang wibawa. Nggak didengar juga. Memang potongan kamu itu mukanya nggak meyakinkan. Kalau begitu, cari muka yang meyakinkan. Siapa? Entah pamannya, atau kakaknya si ibu ini, atau ustadz, atau siapapun. Itu cara. Jadi banyak cara menuju Roma tanpa irama. Itu. Paham nggak? Itu. Setelah selesai seperti itu, alhamdulillah dapat pemahaman dibagi. Kalau enggak, qadarullah sampai mati, enggak paham-paham, dan enggak bisa memahamkan, maka langkah yang dilakukan membagi warisan dengan 2 kali tahapan. Tahapan pertama seakan-akan yang mati itu bapak ibu. Itu seakan-akan. Hartanya dicek. Tahapan kedua, mati ibunya. Itu cara membagi warisan kalau sudah ada ahli waris mati berkali-kali, nggak dibagi-bagi. Pernah saya ditanya orang, jamaah begini, Pak. Kan dapat masing-masing pembagian. Kemudian yang mati ini siapa? Bagiannya dia itu yang dibagi.
Kemudian mati lagi. Bagian dia yang dibagi terus sampai akhirnya selesai. Itu caranya. Itu ya Bu ya. Jadi jangan tergesa-gesa, apalagi pengen pengen leksi atau pengen Avanza, ya udahlah, ditahan dulu, Avan saja. Itu. Gitu. Kalau apalagi pengen Alphard, ya udahlah, adiknya Alphard atau ada Alphard yang gagal naturalisasi, yaitu Luxio. Gitu. Itu kan gitu. Luxio itu kan gagal naturalisasi. Gitu kan. Alphard, gagal naturalisasi. Oke. Ustaz, mengapa ahli sunnah sejak zaman dahulu selalu sedikit? Tadi sudah dikatakan, karena gini Pak, Masya Allah. Segala sesuatu secara logika dan fakta yang berkualitas itu banyak atau sedikit? Anak tanya, yang menggoncang dunia ketika Piala Dunia, pemainnya berapa? 1 juta? Yang di lapangan cuma 11. Gak banyak. Itu. Yang lainnya penonton. Yang hore-hore, yang maki-maki. Gitu aja gak mampu. Goblok banget. Yang goblok-goblok itu gak bisa. Nggak bisa. Suruh nendang. Nggak ada kipernya aja nggak masuk tuh. Kan kacau tuh. Wah, tapi kalau ngoblok-ngoblokin pemain. Aduh, padahal tinggal til apa lo. Ini coba lo nembak sendiri. Itu penonton. Jadi secara fakta, realita, yang kualitas itu sedikit. Nggak usah masalah agama, Pak. Antum cek sekarang. Yang mengguncang miliaran manusia seluruh dunia sampai begadang tengah malam jam 12 aja belum tentu bangun tahajud, giliran Piala Dunia apalagi final bangun Pak jam 2, kopi disiapin, rokok disiapin, bangun. Berapa Pak yang mengguncang seluruh dunia miliaran? Cuman berapa? 11 berarti 22 orang. Tuh. Begitu juga dalam hal-hal yang lainnya. Antum lihat di kantor yang jujur bisa dihitung jari. Orang baik dimanapun itu bisa dihitung jari. Antum cek di kantor. Lebih banyak yang baik atau yang buruk? Di komplek lebih banyak baik atau buruk? Di mana saja. Nggak usah baik. Pak, madu yang bagus itu banyak atau sedikit? Sedikit. Yang banyak itu rata-rata campuran. Yang rata-rata palsu. Itu. Madu yang murni sedikit. Madu yang hidup banyak. Itu. Nah, itu. Itu yang bikin penyakit itu. Madu hidup itu. Coba aja sekarang. Mobil-mobil yang sekarang diproduksi yang bagus itu biasanya dibikin apa? Limited edition. Artinya apa? Limited edition ini tidak banyak diproduksi. Kenapa? Karena kualitas jam juga semua. Kalau begitu sama juga beragama ahli sunnah wal jamaah yang sekarang ini bagus, berkualitas sesuai dengan sunnah Rasul itu ghuraba. Enggak banyak. Dari yang sedikit aja itu Pak, yang berkualitas itu bisa juga dihitung. Ya, enggak usah masalah agama, bukan masalah-masalah sekarang kaitannya dengan akidah, masalah duniawi aja juga, barang-barang yang istimewa itu selalu langka. Barang-barang yang istimewa itu selalu unik. Barang-barang yang sekarang itu mahal selalu tidak banyak. Fakta berbicara yang mengguncang miliaran manusia. Pada waktu Piala Dunia itu berapa? Cuman 22 orang di lapangan. Bukan 1 juta di lapangan itu. Kalau 1 juta itu namanya apa? Demo. Itu, demo. Coba yang teriak-teriak ya main yang dikejar banteng itu. Cuman berapa? 1 orang. Itu kalau 10 orang aja juga habis itu ya. 1. Paham? Kenapa?
yang ahli sunnah di akhir zaman itu sendiri. Dan bagaimana agar tetap istiqomah di atas sunnah? Karena banyaknya yang saya katakan tadi, satu, antum terus belajar. Terus kemudian yang kedua, al-iltifaf haulal ulama. Bersimpuh di sekitar para ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi setelah tafaqquh fiddin, man yuridillahu bi khairin yufaqqih fiddin. Kemudian tamassuk bil kitab wa sunnah dengan pemahaman salafus soleh. Terus kemudian yang tidak kalah baca illa billah, berbeda. Antum tiap pagi zikir pagi, beda. Zikir sore, beda. Praktek yang paling penting. Jadi untuk mengistiqomahkan antum di atas sunnah ini adalah praktek. Memperbanyak ibadah. Makanya sampai saking pentingnya ibadah. Al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Ibadah pada masa fitnah. Ahli sunnah langka. Itu seperti hijrah kepadaku, kata Rasulullah. Saking mahalnya. Makanya pada zaman turunnya Isa, ya kan? Dibagi-bagi zakat melimpah. Sajdatul wahidatu khairun minad dunya. Sejak sekali sujud, maksudnya sholat itu lebih baik daripada dunia seisinya. Coba bayangin. Makanya praktekkan, kita praktekkan. Dan masing-masing punya kelebihan, nggak harus sama. Coba bayangkan, 3 orang yang dijamin oleh Rasulullah 3 kali menjadi calon penghuni surga. Kenapa? Karena dia tidak pernah punya sirik hati, ghil, dongkol kepada orang lain. Masya Allah. Ada yang punya kelebihan sodakoh seperti Abu Bakar. Ada yang punya kelebihan tegas di atas kebenaran seperti Umar bin Khattab. Ada yang kedermawanannya seperti Abdurrahman bin Auf. Intinya antum praktekkan. Nah, yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, antum berdoa kepada Allah berlindung dari fitnah akhir zaman. Dan itu sudah banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berdoa berlindung dari fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman itu kan banyak. Dari fitnah ada doanya. Dari harta ada doanya. Dari tahta ada doanya. Bahkan dari ilmu. Ilmu itu bisa menjadi sumber fitnah. Makanya kalau kita antum lihat di dalam surat Al-Kahfi itu lengkap. Ada fitnah ilmu, yaitu Khidir sama Nabi Musa. Itu fitnah kekuasaan Zulkarnain. Ya kan? Ada semuanya. Ashabul Kahfi, itu kan fitnah kekuasaan. Tapi dia selamat. Ada fitnah harta. Semua lengkap di situ, di suratul Kahfi. Makanya kenapa surat itu manjur untuk berlindung dari Dajjal. Karena seluruh fitnah ada dijelaskan di dalam ini surat Al-Kahfi. Dan solusinya. Yang terakhir adalah fitnah akhir zaman. Siapa? Ya'jud Ma'jud. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ada lagi yang tanya? Kayaknya sudah pada tenang. Dan tenang biasanya menunjukkan dalam. Air tenang kan menunjukkan dalam. Masya Allah ini dalam atau dalam tidurnya apa. Dan intinya husnudzon aja. Insya Allah kita jumpa kembali di kesempatan lain. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Masih, Pak. Tunggu lagi.
بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم